Kita baca satu ayat ya. Mazmur pasal 136 ayat 1. Biar kita sama-sama untuk membacakannya. Mungkin ada yang bawa kitab, ada yang di HP, ya silakan Bapak Ibu kita sama-sama membacakannya. Untuk menghormati firman Tuhan, kita sama bangkit berdiri. Haleluya. Biar kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Kalau sini judul berikut firman Tuhan, kasih setia Allah kepada orang Israel ya. Nah, kita baca firman Tuhan satu ayat, dua ayat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, 1-2 ayat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan menjadi renungan bagi kehidupan kita selaku di tahun baru yang 2023. Ini ibadah perdana yang dikerjakan umat Tuhan GPD El Shaddai. Saat hari ini firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita, yang mengawali pemberitaan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, patutlah kita bersyukur di hadapan Tuhan ya. Patutlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu sangat baik bagi kehidupan kita. Jadi kalau kata bersyukur saudaraku, ya sudah pastinya saudaraku, lewat kita beribadah, lewat kita berdoa, lewat kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, itu adalah satu pekerjaan bersyukur. Jadi kata bersyukur ini juga diartikan saudaraku lebih dalam lagi. Kalau ini adalah bahasa Alkitabiah ya, bahasa Alkitab, bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau bahasa sehari-harinya berterima kasih ya, berterima kasih. Bolo bahasa Batakna maduk boleate kita. Kita bersyukur. Jadi maduk boleate kita harus berterima kasih kepada Tuhan, dan kita harus juga bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita kalau kita ejak perkataan yaitu berterima kasih, ada dua saudaraku kata, terima dan kasih. Ini juga harus kita mengerti di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita saudaraku, kalau dikatakan firman Tuhan atau dikatakan oleh Bapak Gembala kita atau hamba-hamba Tuhan yang melayani, bersyukur kepada Tuhan, cukup kita misalnya hanya memuliakan Tuhan dengan tepuk tangan. Tidak sampai di sana saudaraku. Maksudnya kalau kata bersyukur. Jadi kalau kita buat dengan kata sederhana Bapak Ibu ya, berterima kasih atau terima kasih, itu sama dengan bersyukur. Terima kasih mandok moliate. Jadi ada sana katanya dua kata ya, terima dan kasih. Jadi apa yang kita terima? Inilah Bapak Ibu. Apa yang kita terima dari Tuhan. Ini harus kita juga mengerti seperti firman Tuhan yang kita dengarkan tadi malam. Kita harus mampu merenungkan, menghitung hari-hari perjalanan kehidupan kita, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Jadi kalau orang yang mampu bersyukur, dia adalah orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Jadi apa yang kita terima? Yang banyak saudara ya. Mungkin selama ini kita pernah mengalami sesuatu penyakit yang mau menghancurkan iman kita ya, menggoyahkan iman kita, lalu kita rasakan penyertaan atau berkat kesembuhan yang daripada Tuhan. Jadi kalau itu yang kita terima. Jadi kalau balasan dari kita terima tadi lawan yang kasih di sana, ya itulah sebabnya saudaraku, kita kalau sudah menerima berkat dari Tuhan, lalu kita sudah disembuhkan Tuhan, juga kita saudaraku harus memperhatikan yang buat saudara kita yang mengalami sesuatu penyakit. Jadi makanya dihimbau bagi kita saudaraku, saya ada kunjungan dari gereja, bersama kita coba kesini keluarga ada rumah masai kasih. Mari kita ke sana.
kita menjenguk mereka, kita berdoa bagi mereka. Itu satu rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah yaitu memberkati kita, Dia berikan suatu kesehatan bagi kita, juga kita harus perhatikan bagi saudara kita yang mengalami sakit penyakit. Nah, soalnya dokoni amang nanti kesaksian yang pertama, luar kita suraku, biarlah kita luakan keluarga Bapak Beri, ya, supaya mereka yaitu merasakan kekuatan Allah, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak lagi surakunya berkat yang Tuhan berikan lewat berkat secara jasmani. Berkat-berkat Tuhan yang kita terima lewat pekerjaan, lewat usaha pekerjaan kita suraku, juga kita harus mampu memberi, ya, mampu memberi. Ini juga suraku. Dan boy, dan tahopol berkat nadong kita, ikut harus kita mampu memberi. Ini juga suraku kami syukuri kepada Tuhan, dan juga kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu sekolah di tanggal 25, ya, kami menerima berkat, ya, ucapan syukur tahunan juga. Maka maksud dua dipercaya menerima berkat ucapan syukur tahunan, ya, di jalan kami merasa sangat bersyukur kepada Tuhan. Memang Tuhan, karena Dia kami melayani di sorot alai, dipercaya roh akan jemaat Tuhan memberkati hari itu. Saudaraku, kami syukuri bahwa berkat-berkat Tuhan yang Bapak Ibu yang sudah berikan bagi kami itu sangat berharga, sangat tidak ternilai saudaraku. Harganya di dalam kehidupan kami saudaraku sangat besar harganya saudaraku. Dan kami pun juga saudaraku harus mampu yaitu memberkati. Kalau kami sudah diberkati, harus kami mampu memberkati saudaraku. Karena itu adalah kata bersyukur, seperti firman Tuhan yang kita terima hari ini saudaraku. Bahwasanya Tuhan itu baik bagi kehidupan kita. Dia memberkati kita saudaraku. Dia berikan kesehatan. Dia yang sudah menuntun kita, ya. Tuhan sudah menuntun kehidupan kita sepanjang tahun 2022. Kita rasakan misalnya mungkin kita merasa tersesat dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan yang menuntun kita. Jadi kalau balasannya Bapak kalau sudah Tuhan menuntun kita, bagaimana dengan saudara kita saudaraku yang sudah mulai hilang pengharapan, sudah menjadi lemah, tidak berdaya lagi, tidak ada kekuatan untuk datang kepada Tuhan. Kita juga harus memantau, ya, kita harus perhatikan mereka, dengan kita berikan semangat bagi mereka supaya mereka datang kepada Tuhan. Ini menjadi tanggung jawab kita di dalam kata bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik bagi kita, bosanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Kalau sudah kita rasakan, itu juga saudaraku yang kita kerjakan dalam kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan juga buat saudara kita. Dan di sini saudaraku, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik bagi kehidupan kita. Apa kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita saudaraku? Biar kita baca di dalam Mazmur pasal 95. Ya, kita baca dari ayat 6 sampai dengan ayat 7. Saya membacakannya, ya. Kita Mazmur pasal 95 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jadi luar biasa saudaraku, pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita ini adalah umat gembalaan Tuhan, ya, yang selalu digembalakan oleh Tuhan, yang selalu dituntun oleh tangan kasih Tuhan. Inilah yang kita rasakan dalam kehidupan kita saudaraku sepanjang tahun yang sudah kita lalui, tahun 2022, yang Tuhan yang menuntun menggembalakan kita.
Jadi mengapa kita harus digembalakan saudaraku? Supaya kita mendapatkan keamanan di dalam kehidupan kita. So, katernak kami dalam bina, bolo berkeliaran berternakot, dengan jaminan keselamatan bedeso. Ada mana di yalang ulung, ada mana di yalang bocil, ada mana hona antuk, ada mana kedinginan. Jadi harus dia masuk, dia harus digembalakan, harus masuk di dalam kandang. Demikian kehidupan kita Bapak Ibu. Kita harus masuk di dalam kandang penggembalaan lewat ibadah. Inilah yang selalu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita beribadah hari ini, kita sudah masuk di dalam kandang penggembalaannya Tuhan, ya. Dan Tuhanlah yang bertanggung jawab bagi kehidupan kita. Ada kemuliaan Kristus, ada kebenaran di barisan depan kita, ada kemuliaan Kristus di barisan belakang kita. Jadi kita saudaraku dikelilingi oleh kuasa kemuliaan Tuhan, pancaran kemuliaan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita saudaraku, kita harus beribadah kepada Tuhan. Di dalam ayat 6 tadi, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita harus berlutut, bersujud menyembah Tuhan, karena Dialah yang sudah menggembalakan kita, ya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya, ya. Kita digembalakan, dituntun kita saudaraku, itu di dalam firman Tuhan. Kita harus sampai yaitu kepada tujuan kita, air yang tenang dan berumput atau padang yang berumput hijau. Mari kita baca dulu di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan, Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Sangat jelas Bapak Ibu, kalau kita dituntun Tuhan, kita harus sampai yaitu di padang yang berumput hijau. Ini tuntunan Tuhan, kita harus sampai nikmati saudaraku padang yang berumput hijau. Untuk apa padang yang berumput hijau kita nikmati? Kita santap saudaraku, kalau kita menjadi domba Kristus saudaraku, ya, supaya ada pertumbuhan iman yang sempurna di dalam kehidupan kita. Ada pertumbuhan iman yang sempurna. Mungkin ada persoalan yang kita alami selama tahun 2022 yang lewat saudaraku, namun kita tidak goyah karena kita kuat di dalam Tuhan, karena ada pertumbuhan iman yang sempurna di dalam kehidupan kita, dan kita mendapatkan air yang tenang, ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ada saudaraku kepuasan dalam hidup kita, kesegaran di dalam kehidupan kita. Mungkin lewat berkat Tuhan yang ada, sekalipun mungkin sangat sedikit ada bagi kita, kita merasa dipuaskan saudaraku. Itu kalau orang bersyukur. Ada berkat dan terjadi sendebata, mungkin lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat ladang kita saudaraku, kita merasa dipuaskan. Tapi itu peta gigi kan, bolo soal buku kembar, bolo soal tarhina bercerita kami sekitar 70 ton sebulan panen gitu betul. Jadi bolo tayo itu panen kan itu nak buah kami, panen kami sawotik bolo ka, na bersyawat buah dan bersyawat kan itu naik. Jadi artinya apapun yang kita nikmati selalu, kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Lewat kesehatan yang ada bagi kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah menjadi orang yang memiliki hati yang bijaksana di hadapan Tuhan. Mampu bersyukur di hadapan Tuhan. Dialah yang menyegarkan kehidupan kita. Ada kepuasan hidup dalam kehidupan kita selalu. Saat kita beribadah, kita merasa dipuaskan, merasa dicukupkan saudaraku, ya. Lalu kita beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau berpungu kita merasa kita saudaraku disegarkan, merasa dipuaskan. Nah kalau berungu-ungu di kita, kalau memang kalau kita tidak dipuaskan saudaraku, ya tentunya kita akhirnya nanti bersungut-sungut. Kirana sopas nama jadi tadi bagi dai, kurasa apa?
Diberi kita kami dipuji apa hirana sobo kurang semangat tuh hirana jangan bertemu rasa nah padahal saudaraku karena tidak menikmati air kehidupan. Jadi kalau tuntunan Tuhan sampai kita yaitu kepada rumput yang hijau dan air yang tenang, karena itulah saudaraku berkat tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang mau kita syukuri saudaraku. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan kita yang selalu menuntun kita. Dia memberikan saudaraku kekuatan penyertaannya bagi kehidupan kita. Dan selanjutnya dalam Mazmur pasal 31 ya, mari kita baca. Nah, inilah mengapa kita bersyukur di hadapan Tuhan. Ayat ya, Mazmur pasal 31 ayat 20 ya. Nah, demikian firman Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Saya ulangi, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Ini Bapak Ibu yang sudah kita rasakan kebaikan Tuhan yang dilimpahkan bagi kehidupan kita, bagi kehidupan kita yang selalu berharap kepada Tuhan, yang mau selalu berlindung kepada Tuhan. Dan saudaraku, di tahun 2023 yang sudah kita lalui hari ini, bahkan untuk hari kedepannya saudaraku, kita tetap mencari perlindungan kepada Tuhan sehingga kita dilimpahi dengan segala kebaikan di dalam kehidupan kita. Dia turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kehidupan kita. Berarti saudaraku sangat luas yaitu sasaran dari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik di tengah keluarga saudaraku, baik juga di dalam hubungan berkeluarga, bersanak saudara saudaraku, ada kita dilimpahi dengan kebaikan Tuhan. Soal kami damang dainan, soal nungai jujur idokon mata siester. Ayo di kami nomor terbaru di bagas nani. Ayo saya lilingon, biasa ulah dijam udah itu iba kan itu dah. Mau perasaan 10 tahun, tahun dah lewat. Betul dia dua orang, bayar butuh satu nang, pas kurang sah, terus saya nak tu. Jadi bagi dokumen itu ada di julu jam 5 tuan keluarga nanti berjaya menunjukkan terbaru tuan peracaran betul lebih lain aku bukan sebenarnya dulu akan keluarga semuanya jadi satu kebahagiaan bagi kami. Tuhan limpahkan kebaikan. Jadi untuk pihak berpung kan itu naik doa kaburnani doa marangi. Jadi luar biasa berkat Tuhan. Jadi dulu kami dari Pangaran Tonon ya puji Tuhan. Tak kulanan kami nak kena marah sudu, tolong kena masih luluan. Allah beda membina. Mungkin ada orang lebih. Di dalam kekeluargaan kita selaku, kita harus selaku mampu saling memaafkan, mampu berdamai di hati kita. Karena itu adalah suatu hukum Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mampu berdamai satu dengan yang lain, bahwasanya kita sudah memenuhi hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Itulah hukum kasih. Menjadi kebahagiaan di tengah keluarga. Boleh terjalan dan tuan mungkin akan paru main tu si batua tu paru main tu akahela boleh bersijalanan. Itu adalah kebahagiaan. Dan itulah yang dirindukan Tuhan, saling memaafkan saudaraku, supaya Tuhan mengampuni kita, melimpahi dengan segala kebaikannya di tengah keluarga kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah saudaraku.